Pemirsa, jumpa lagi bersama saya Paulina Piling di program Berita Ketapang TV Jurnal, edisi Kamis 25 Maret 2021. Berbagai informasi menarik di seputaran Kabupaten Ketapang dan sekitarnya akan kami suguhkan untuk Anda. Inilah dia Ketapang TV Jurnal selengkapnya. Pelatihan berbasis kompetensi Balai Latihan Kerja Kabupaten Ketapang mulai melakukan praktek kerja. Harapannya agar para peserta ini dapat menyerap setiap teori dan praktek yang diberikan. Angkatan pertama, pelatihan berbasis kompetensi Balai Latihan Kerja Kabupaten Ketapang terdiri dari 80 peserta yang dibagi menjadi 5 kelompok kompetensi, yaitu Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK, Processing atau pembuatan roti dan kue, Garmen Aparel atau menjahit, Listrik atau pemasangan listrik, dan las. Para peserta ini berasal dari berbagai daerah di Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara. Tak hanya anak muda yang putus sekolah dan yang baru menyelesaikan sekolah, namun juga ibu-ibu rumah tangga yang memiliki minat belajar dan yang ingin membuka usaha dari hasil pelatihan BLK ikut melakukan pelatihan. Roni selaku penyelenggara BLK juga mengatakan, selain mendapatkan sertifikasi dari BLK Ketapang, juga akan mendapatkan sertifikasi dari tingkat nasional untuk profesi yang sudah diikuti di pelatihan ini. Untuk kegiatan kita di BLK ini kita terfokus pada kegiatan pembinaan pelatihan calon tenaga kerja, atau bisa dibilang kita untuk anak-anak yang putus sekolah, intinya seperti itu. Jadi adapun pelatihan yang ada di BLK ini kita memakai 2 anggaran, ada anggaran APBD dan anggaran APBN. Anggaran APBN kita di bawah Balai Latihan Kerja Serang. Untuk APBD itu sendiri kita hanya beberapa kegiatan karena terbatas juga dari anggaran. Untuk APBN kita ada, untuk tahun ini kita ada 10 kegiatan. Untuk kejuruan TIK itu Practical Offense. Terus untuk processing itu kita pembuatan roti dan kue. Untuk garment apparel kita menjahit pakaian dengan mesin. Untuk las kita pengelasan SMAW 3G. 3G itu posisi 3G. Berikutnya untuk terakhir itu kejuruan listrik. Kejuruan listrik kita tersendiri, kita hanya menggunakan teknik pemasangan instalasi bangunan sederhana. Seperti itu. Menjahit dari garment apparel tadi. Garment apparel itu kita menjahit pakaian dengan mesin. Untuk kejuruan menjahit kita programnya memang kita program dari nol. Dari mereka belum benar-benar, karena di BLK ini memang kita ambil yang memang benar-benar orang yang dari nol, orang putus sekolah yang nggak mampu. Jadi mereka dari nol belajar. Nah, untuk programnya kita bikin baju, bikin rok, bikin gamis, bikin apron seperti itu. Untuk di garment apparel untuk jurusan menjahit. Kalau untuk di listrik kita ya pemasang listrik sederhana dari nol juga. Dari las pun sama juga. Dari penggerindaan gimana pengelasan 1G posisinya 2G sampai 3G. Untuk di processing sebenarnya itu banyak. Karena kita mengacu pada program yang disalurkan dari Serang. Program dari Serang itu hanya maunya kita mengambil pembuatan roti dan kue. Sebenarnya untuk di processing ini juga banyak. Ada pengolahan hasil pertanian, pembuatan abon seperti apalah, sejenis makanan semua, pengolahan ikan seperti itu. Dan untuk TIK sendiri kita ada sebenarnya 4 kejuruan, 4 sub kejuruan. Ada practical office itu dasar Word, Excel, PowerPoint, kita jadi satu program. Terus ada desain grafis. Desain grafis itu kita Corel sama Photoshop sama videographer kita sekalian di situ. Ada perakitan komputer dan terakhir kita ada program komputer. Seperti itu. Ya, untuk peserta sendiri dari mana saja dan sekarang berapa peserta? Untuk sekarang peserta itu jumlahnya total 80 peserta. Karena kita satu kelas itu harus minimal 16 dan maksimal pun 16. Karena memang programnya kita satu program itu memang dikhususkan untuk 16 orang peserta.
Dan untuk pesertanya dari kita berhubung di Ketapang ini, di Kabupaten Ketapang juga KKU cuma ada BLK Ketapang yang ada, jadi kita tidak menutup kemungkinan banyak juga peserta dari Kabupaten Kayong Utara, dari Ketapang sendiri. Untuk di Ketapang sendiri kita banyak malah yang udah mencakup ke daerah-daerah, dari Kendawangan, dari Tumpang Titi, dari Maros Mata, udah ada semua kita. Untuk tujuan dari pelatihan berbasis kompetensi ini, dari BLK ini, kita sekarang mengacu kepada pelatihan berbasis kompetensi yang bertujuan untuk memberikan kompetensi-kompetensi untuk calon tenaga kerja atau tamatan SMA atau SMP ataupun yang sudah perguruan tinggi tamatan, kita berikan ke peluang untuk belajar bekerja dengan memberikan kompetensi yang layak untuk mereka sesuai dengan kemampuan mereka, seperti itu. Nanti Pak ada penyerapan nggak misalnya dari tenaga kerja perusahaan-perusahaan di Ketapang bekerja sama dengan Disnaker? Untuk penyerapan sejauh ini kita ada beberapa perusahaan yang sudah menyerap, seperti dari WHW itu penyerapannya untuk kejuruan las sama listrik itu di WHW. Untuk di komputer kemarin sempat di Alfamart sama di Indomaret juga ada. Terus di IAR juga ada. Seperti untuk processing sendiri kita kemarin ada penyerapan untuk pembuatan roti di perusahaan pembuatan makanan. Sekarang dia udah ada buka dua cabang di Ketapang pembuatan makanan itu. Harapan tersendiri untuk peserta setelah kita melatih, ya kita mengharapkan ya para peserta ini bisa diterima bekerja di perusahaan-perusahaan, dan kita mengharapkan juga mereka tamatan BLK ini mampu bersaing dengan tenaga kerja dari luar. Paling tidak kata pepatah orang itu, selama ini kita jadi penonton di daerah kita sendiri. Karena banyak peluang usaha di tempat kita sendiri, tapi sedikit tenaga kerja dari daerah sendiri itu yang terserap. Banyaknya dari daerah luar. Nah, harapan kami dengan BLK ini, dengan mereka mau berlatih di BLK ini, kita bisa bersainglah dengan tenaga kerja dari luar itu. Harapannya agar para calon pencari kerja ini dapat menyerap dengan baik ilmu teori dan praktek yang telah diberikan, agar nantinya dapat menguasai profesi yang dijalani dan mendapatkan pekerjaan yang sesuai ataupun membuka usaha sesuai profesi yang diambil. Paulina Piling, Jumadi melaporkan untuk Ketapang TV Jurnal. PT MSI atau Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia pengurus cabang Kabupaten Ketapang adakan kompetisi tenis meja putra dan putri dengan kategori usia di bawah 20 tahun. Tenis meja atau pingpong adalah suatu olahraga raket yang dimainkan oleh dua orang atau dua pasang yang berlawanan. Di Republik Rakyat Tiongkok, nama resmi olahraga ini ialah bola pingpong. PT MSI atau Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia, pengurus cabang Kabupaten Ketapang, adakan kompetisi tenis meja dengan kategori usia di bawah 20 tahun. Dalam kejuaraan ini, yang berhasil memenangkan pertandingan akan bersaing kembali di tingkat provinsi dengan membawa nama Kabupaten Ketapang. Ini kebetulan dalam rangka adanya perlombaan yang akan di provinsi, perlombaan KU20. Jadi kami dari setiap kabupaten mengadakan seleksi yang akan diutus ke provinsi mewakili Kabupaten Ketapang. Ya, berarti pemenang dari kejuaraan ini akan mewakili Kabupaten Ketapang ketika provinsi gitu ya, Bu? Iya. Okay. Ini kegiatan ini yang mengadakan adalah PT MSI Kabupaten Ketapang sendiri. Tapi tetap di bawah didampingi oleh Dispora. Dan harapan saya ke depannya, karena ini akan diutus 2 putri dan 2 putra, saya berharap ke depannya nanti generasi penerus dengan adanya seleksi ini bisa mencari bibit-bibit baru, generasi baru dari khususnya di tabang tenis meja ini. Ya, untuk kategori sendiri anak-anak yang berusia di bawah 20. Iya. Mendukung bakat anak-anak walaupun di masa pandemi tidak menjadi halangan bagi mereka
tetap semangat dan optimis serta sportif saat menjalani pertandingan. Pertama kita apresiasi dulu nih, artinya kegiatan yang dilaksanakan oleh PT MSI Ketapang ini dengan menyelenggarakan yang sifatnya seleksi untuk kejurda nanti ya, sekitar tanggal 27. Nah paling tidak melalui seleksi ini kan akan ditemukan gitu, akan terseleksi secara baik yang akan mewakili Kabupaten Ketapang dalam kejuaraan tersebut. Nah ini kita apresiasi yang telah dilakukan rekan-rekan PT MSI. Nah yang kedua berkenaan dengan Popnas, seolah Popnas itu kalau tidak ada halangan itu akan dilaksanakan sekitar bulan Agustus. Nah memang untuk saat ini kita sudah berkoordinasi dengan beberapa pengcap. Memang kita tidak bisa mengikuti semua cabang, jadi kita ada beberapa cabang aja sekitar antara 6 sampai 8 ya, saya lupa. Yang akan kita laksanakan, yang akan kita ikuti untuk kegiatan Popnas di Palembang dan di Bangka Belitung. Nah, untuk persiapan segala macam, kita sudah bekerja sama dengan pengcap-pengcap yang ada untuk menyiapkan atlet-atlet yang terbaiknya. Karena apa? Karena untuk Popnas yang saat ini agak berat tantangan kita, karena kita tidak melalui namanya Popda dan juga Porwil. Nah, sehingga ini menjadi semacam maksud saya tantangan kita ke depan untuk bagaimana kita menyiapkan atlet yang lebih baik lagi, karena kita akan berkompetisi di tingkat nasional. Nah, jadi karena ini tingkat nasional, tentunya seleksinya atau kejuaraan itu akan makin ketat. Nah, seperti itu. Atlet-atletnya sendiri ini atlet-atlet yang pernah di kejuaraan tahun lalu atau atlet-atlet yang baru nih Pak? Nah untuk ini mungkin variatif ya, mungkin masih ada yang memenuhi kriteria usia. Kebetulan untuk Popnas tahun ini itu kelahiran tahun 2003 Januari saya dengar. Nah artinya bisa jadi yang sebelumnya pernah mengikuti tapi usianya masih masuk, itu bisa jadi dia akan mengikuti lagi. Nah, tapi kalau misalnya sudah lewat, memang ini tidak bisa kita ikut sertakan. Nah, jadi artinya yang ikut nanti bisa saja dari atlet yang sebelumnya atau atlet yang baru yang mungkin melalui seleksi di masing-masing pengcap atau porkap yang ada. Ya, untuk Dispora sendiri Pak, di masa pandemi seperti ini ada nggak efek yang mengaruh sekali di cabang olahraga? Memang kita rasakan sejak tahun 2020 Dispora sebenarnya sudah merencanakan beberapa agenda atau kegiatan atau event yang sifatnya keolahragaan maupun kepemudaan. Nah namun jadwal atau schedule yang kita buat itu karena kemarin ada pandemi wabah, sehingga kita harus menyesuaikan itu. Nah karena saat pandemi itu ya boleh katakan sedang maraknya, makanya ada beberapa kegiatan atau turnamen yang tidak bisa kita laksanakan. Karena pertimbangan itu, karena olahraga identik dengan kerumunan, ya kan, atau massa lah, ya kan. Nah, makanya kita mungkin ada beberapa olahraga yang mungkin yang bisa kita laksanakan, yang sifatnya mungkin tidak mengundang kerumunan segala macam. Tapi kalau yang sifatnya ada kontak body segala macam, ya, yang sifatnya memang ada orang ramai, itu yang ini kita agak selektif, karena kita tidak ingin juga dari olahraga itu bisa menimbulkan ada namanya klaster baru di bidang olahraga. Nah, namun di 2021 mudah-mudahan ini pandemi ini bisa paling tidak menurun, ya kan? Kita tetap sesuai dengan jadwal yang ada. Kita akan menyiapkan beberapa turnamen, ya, yang tahun lalu tidak bisa kita laksanakan. Tahun ini, insya Allah itu akan kita tetap kita anggarkan, ya kan? Mudah-mudahan sesuai dengan jadwal yang ada ini bisa kita laksanakan. Iya, karena masyarakat sangat menunggu sekali. Betul. Cabang-cabang olahraga yang kembali dihadirkan oleh Dispora. Iya, benar itu. Selamat sore. Selamat sore, makasih. Dengan maksimal usia di bawah 20 tahun, diikuti putra dan putri, berlangsung di GOR PT MSI Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Dari Kabupaten Ketapang, di Tauktari Mauludea, Rizky Firmansyah mewartakan untuk Ketapang TV Jurnal. Memasuki waktu peribadatan sembahyang kubur bagi masyarakat Tionghoa, sejumlah penjual alat sembahyang mengakui ada peningkatan penjualan
jika dibandingkan dengan tahun 2020 kemarin. Tidak seperti pada perayaan Imlek kemarin, di mana angka penjualan alat sembahyang diakui para pedagang sangat menurun drastis akibat adanya larangan kerumunan dari pemerintah guna menekan angka penyebaran virus COVID-19 di Kabupaten Ketapang. Pada musim sembahyang kubur awal tahun 2021 ini, pedagang alat sembahyang mengakui adanya peningkatan omset penjualan setelah pemerintah memberikan vaksin kepada masyarakat sejak awal Maret kemarin. Salah satu pemilik toko alat sembahyang mengatakan, kebanyakan barang yang dijual adalah sisa barang tahun lalu, yang tidak laku terjual karena turunnya minat pembeli di masa pandemi. Untuk sekarang ya, kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya, bulan 3 dan bulan 7, karena 1 tahun kan sembahyang kubur ada 2 kali. Jadi kalau untuk dibandingkan tahun sebelumnya, apalagi bulan 7 kemarin, itu untuk bulan ini ya, itu jauh lebih meningkat dibandingkan awal pandemi. Ketika awal pandemi bisa dibilang kami benar-benar kesulitan. Apalagi Imlek kemarin ya? Iya, itu bisa dikatakan tuh barang yang tahun lalu itu bisa disimpan sampai bulan 7. Bulan 7 juga masih ada sisa untuk bulan ini lagi. Oke, berarti di saat musim sembahyang kubur ini pandemi tidak terlalu berpengaruh ya? Kalau untuk tahun lalu di awal-awal sangat berpengaruh. Oh, tapi kalau untuk sekarang tidak ya? Mungkin karena sudah ada info atau berita vaksin yang masuk ke Ketapang. Terus? Jadi sudah ada beberapa orang yang sudah divaksin juga kan, terutama di bidang kesehatan. Jadi sudah banyak juga mereka yang lebih berani untuk sembahyang. Oke, kalau untuk peralatan apa-apa saja sih Kak, yang biasa paling banyak dibeli untuk sembahyang kubur? Kalau untuk peralatan rata-rata seperti ini, kimcua kalau kami sebutnya. Atau seperti perlengkapan, kayak kita manusia, kita butuh baju, kita butuh apa segala macam uangnya. Ya berarti masih seperti biasa ya? Seperti biasa. Sepengetahuan kakak sebagai penjuru ini, rata-rata orang kalau melakukan sembahyang kubur di sini nih masih tetap menggunakan protokol kesehatan lah ya? Untuk sekarang mereka tertib, bisa saya bilang orang-orang di Ketapang lebih tertib lah. Tidak berkerumun ya? Iya, mungkin kalau untuk kita lihat di kafe-kafe mungkin masih banyak kan, tapi untuk di mereka sembahyang, mereka tahu aturan. Kalau pakai masker, ayo kita pakai masker. Tapi karena sembahyang kubur itu sistemnya kan bukan kita ngumpul rame-rame ketemu orang jauh kan, bukan. Lebih sistem kayak kita dari rumah kita pergi ke tempat leluhur terus berdoa. Dan lagi pula kuburannya itu kan terpisah. Jadi semuanya pasti udah jaga jarak sendiri. Masing-masing keluarga ya? Iya. Mereka nggak mungkin main, oh dari keluarga kuburan nih main ke sebelah, enggak. Oke lah. Hingga saat ini, proses peribadatan sembahyang kubur masih terus dilakukan oleh masyarakat Tionghoa di Kabupaten Ketapang, yang diperkirakan akan mencapai puncaknya pada hari Minggu mendatang. Paulina Piling melaporkan untuk Ketapang TV Jurnal. Komunitas Ikan Cupang Ketapang atau KIK adakan kompetisi Ikan Cupang di City Mall Ketapang Minggu 21 Maret 2021. Ikan cupang memiliki karakteristik ikan yang agresif, sehingga tidak dapat digabung dalam satu wadah dengan ikan sejenis atau ikan lainnya. Salah satu keunikan membudidayakan ikan cupang ini terletak saat melakukan perkawinan silang ikan tersebut, sehingga karakter warna pada bibit yang baru bisa berbeda dan nantinya menambah cantik warna dan bentuk si ikan tersebut. KIK atau Komunitas Ikan Cupang Ketapang mengadakan kompetisi ikan cupang Kalimantan Barat di City Mall Ketapang pada Minggu 21 Maret 2021. Kabupaten Sambas, Kota Pontianak, dan kabupaten-kabupaten lainnya Kalimantan Barat sangat antusias dengan adanya kompetisi tersebut. Masyarakat merespon positif kegiatan kompetisi ikan cupang. Kegiatan ini memang telah dinantikan oleh masyarakat Kabupaten Ketapang maupun Kalimantan Barat. Alhamdulillah hari ini pada tanggal 21 Maret 2021 kita perdana ya Kak, kontes ikan cupang di Ketapang, Kabupaten Ketapang. Kita perdana, alhamdulillah. Pertama kali ya ini? Iya. Kalau boleh tahu pesertanya dari mana-mana aja sih? Banyak dari kabupaten lain, terutama di Kalbar. Sambas, Sintang, Putus Ibau, Pontianak, Mempawah, segala macam ada. Berarti ini kompetisi se-Kalimantan Barat? Iya, se-Kalimantan. Kita open Kalbar kita. Pertama sekali ya? Iya, pertama kali di Ketapang. Kalau boleh tahu kriteria untuk menjadi juara di kompetisi ini apa sih? Banyak faktor, itu dari tulang ikan, dari warna, dari foam,
kayak dorsal, anal, ekor itu masuk dalam penilaian. Abang sendiri kenapa sih memilih mengadakan kompetisi ikan cupang ini? Karena alhamdulillah kita di sini sebagai komunitas itu wadah. Jadi sebenarnya sih wacana untuk kawan-kawan kemarin dari 2019 itu mempertanyakan kapan adanya kontes cupang di Ketapang. Jadi alhamdulillah kita sebagai wadah di sini memberanikan diri dan membuka pemikiran kawan-kawan untuk mengadakan kontes untuk kedepannya gitu, Wak. Bagaimana respon masyarakat tentang adanya kegiatan seperti ini? Alhamdulillah positif karena banyak respon yang menanyakan kapan yang itu biasanya. Harapannya untuk di Ketapang, dunia percupangan di Ketapang ini semakin meningkat, banyak mengundang masyarakat bahwa ikan cupang ini sekarang udah masuk di kontes di Ketapang sendiri. Dan harapan saya pribadi untuk kedepannya banyak harapan saya kedepannya untuk owner atau sultan-sultan bisa mengadakan lagi next biar nggak mati gitu. Kegiatan Iya, betul. Ya, terima kasih atas waktunya. Selamat sore. Sorry. Banyak kriteria ikan yang dikompetisikan. Selain warna, bentuk sirip ikan pun menjadi penilaian dalam kompetisi ini. Paling kalau kita dari Sambas memang mau cari kawan lah. Cari kawan, kemudian kita sambil sekalian jalan-jalan juga ke Ketapang. Ada beberapa kawan-kawan yang ikut nggak pernah ke Ketapang. Jadi sekalian lah kita bawa ke sini. Ya, untuk abang sendiri udah lama nih mencintai ikan cupang seperti ini? Masih baru, masih belum sampai setahun. 2-3 bulan lah. Cuman sering ikut kontes gitu. Sering ikut Ya. kontes. Ya, ke Kabupaten Ketapang sendiri berangkat berapa orang? Kita berangkat 2 buah mobil 9 orang. 9 orang. Setelah melakukan kompetisi ya pada hari ini ya, kan? Bagaimana sih tanggapan dan apa harapan? Harapan kita ya paling tidak kawan-kawan komunitas cupang di Ketapang bisa silaturahmi lah nanti ke tempat-tempat lain gitu. Di kabupaten lainnya ya? Ya. Ada yang ingin disampaikan buat penonton? Kalau dari saya paling tidak untuk ikan hias tidak cuma kita memelihara, tapi paling tidak kita tahu potensi-potensi ikan yang untuk kita tandingkan. Harapan kedepannya agar KIK atau Komunitas Ikan Cupang Ketapang selalu berjaya dan bisa terus mengadakan kompetisi ikan cupang di daerah-daerah lainnya. Dari Kota Ketapang, Dita Oktari Mauludea, Dinda Ayu Pratiwi mewartakan untuk Ketapang TV Jurnal. Demikianlah berita Ketapang TV Jurnal edisi hari ini. Saya Paulina Piling beserta seluruh tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.